Siapa yang tidak kenal Sultan Mehmed II? Namanya terukir dalam sejarah sebagai penakluk Konstantinopel yang gagah berani. Tapi, di balik citra pemimpin perang yang hebat itu, ada kisah yang jauh lebih dalam. Kisah tentang seorang pangeran muda yang ditempa oleh takdir, ilmu pengetahuan, dan ambisi yang luar biasa. Ini bukan cuma cerita tentang perang, tapi tentang perjalanan seorang manusia menjadi legenda. Mehmed II lahir pada tahun 1432, putra dari Sultan Murad Ziduamen. Sejak kecil, hidupnya tidak mudah. Dia bukanlah anak kesayangan ayahnya dan seringkali merasa terpinggirkan. Namun, justru situasi inilah yang memicu api semangat dalam dirinya. Dia menghabiskan masa mudanya dengan belajar tanpa henti. Bayangkan, di usianya yang masih sangat muda, Mehmed sudah menguasai banyak bahasa, termasuk Arab, Persia, Latin, dan Yunani. Dia juga melahap buku-buku tentang sejarah, strategi militer, sains, dan seni. Gurunya, Aksyamsaddin, adalah sosok penting yang menanamkan keyakinan bahwa Mehmedlah yang ditakdirkan untuk menaklukkan Konstantinopel, sesuai dengan nubuat Nabi Muhammad. Pada usia 12 tahun, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Ayahnya, Sultan Murad II, tiba-tiba turun takhta dan menyerahkan kekuasaan kepadanya. Menjadi sultan di usia semuda itu adalah ujian yang sangat berat. Para bangsawan dan pejabat meremehkannya. Krisis politik dan ancaman dari musuh segera datang silih berganti. Akhirnya, sang ayah terpaksa kembali naik takhta untuk menstabilkan keadaan. Kegagalan pertama ini menjadi pelajaran paling berharga bagi Mehmed. Dia sadar kekuatan militer saja tidak cukup. Dia butuh kecerdasan, strategi, dan kesabaran. Setelah ayahnya wafat, Mehmed kembali naik takhta pada usia 19 tahun. Kali ini, dia sudah jauh lebih siap. Dia tidak lagi pangeran naif, melainkan seorang pemimpin yang matang dengan satu tujuan besar di depan mata. Menaklukkan Konstantinopel, jantung Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama 1000 tahun. Dia tahu ini bukan tugas yang mudah. Tembok Konstantinopel yang legendaris dianggap mustahil untuk ditembus. Tapi Mehmed berpikir di luar kotak. Dia mengumpulkan para insinyur terbaik. Salah satunya adalah Orban dari Hungaria, seorang ahli pembuat meriam. Bersama-sama mereka menciptakan meriam basilika, sebuah meriam raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Ukurannya begitu besar hingga butuh puluhan sapi untuk menariknya. Tidak hanya itu, Mehmed juga membangun sebuah benteng di Selat Bosforus, Rumeli Hisari, hanya dalam waktu 4 bulan untuk memutus jalur bantuan ke Konstantinopel. Ini adalah langkah strategis yang jenius. Puncak dari kecerdasan Mehmed terjadi saat momen paling krusial. Armada Utsmaniyah terjebak di luar tanduk emas karena rantai raksasa yang dipasang Bizantium. Apa yang dilakukan Mehmed? Dia memerintahkan pasukannya untuk melakukan hal yang mustahil. Menarik puluhan kapalnya melewati daratan berbukit dalam 1 malam. Lalu meluncurkannya kembali ke perairan di belakang rantai pertahanan musuh. Ketika pagi tiba, pasukan Bizantium terkejut melihat kapal-kapal Utsmaniyah sudah berada di teluk mereka. Moral mereka langsung runtuh. Setelah 53 hari pengepungan yang menegangkan, pada tanggal 29 Mei 1493, Konstantinopel akhirnya jatuh. Mehmed II, yang kini dijuluki Sang Penakluk atau Al-Fatih, memasuki kota bukan sebagai perusak, melainkan sebagai pemimpin yang visioner. Dia menjamin kebebasan beragama bagi penduduk kota, mengubah Hagia Sophia menjadi masjid dengan tetap menjaga keindahan arsitekturnya, dan memulai proyek pembangunan besar-besaran untuk menjadikan Istanbul, nama baru Konstantinopel, sebagai pusat dunia. Kisah Mehmed II mengajarkan kita bahwa kejayaan bukanlah hasil dari keberuntungan. Ia adalah buah dari persiapan yang matang, kegigihan dalam belajar, keberanian untuk bangkit dari kegagalan, dan visi yang melampaui zamannya. Dia bukan hanya seorang penakluk, tapi juga seorang cendekiawan, arsitek, dan negarawan ulung. Itulah kisah nyata di balik sang penakluk legendaris. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.